Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan induksi magnet bagian yang kedua. Soal-soal ini merupakan soal standar SBMPTN atau UTBK. Soal yang pertama, gaya Lorentz yang bekerja pada salah satu sisi kawat berarus berbentuk segitiga sama sisi seperti ditunjukkan gambar adalah F. Jika medan magnet B berarah masuk bidang tegak lurus menjauhi pembaca, maka resultan gaya Lorentz yang bekerja pada kawat segitiga itu adalah berapa? Kita jawab ya. Kita bisa menentukan arah gaya Lorentz pada masing-masing sisi segitiga ini dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan mengatakan bahwa kalau ibu jari untuk menunjuk arus, 4 jari untuk menunjuk medan magnetnya, maka arah telapak tangan untuk menunjuk gaya Lorentz-nya. Jadi kalau Anda menerapkan aturan ini, arahkan 4 jari masuk bidang gambar, karena ini medan magnetnya masuk bidang tegak lurus, kemudian ibu jari arahkan ke arus, maka arah gaya Lorentz pada kawat ini arahnya adalah seperti ini. Tegak lurus kawat, arahnya miring ke kiri seperti ini ya. Harus tegak lurus kawatnya. Nah, nilainya adalah F berdasarkan soal ini. Nah, terus kemudian kalau kita cek pada kawat yang ini, arah gaya Lorentz-nya adalah tegak lurus kawat, miring ke kanan seperti ini ya. Nah, terus kemudian pada yang bawah, ini juga sebesar F, arahnya ke bawah tegak lurus kawat. Ini nilainya sama semua, besar F-nya itu. Nah, nanti saya jelaskan. Coba perhatikan di sini. Ini saya perpanjang aja garis kerja gaya F ini, saya perpanjang begini. Coba lihat sudutnya di sini 60 ya. Kenapa 60? Karena ini segitiga sama sisi. Kalau yang ini 60, maka sudut di sini itu adalah 120. Karena kalau saya jumlahkan harus 180 itu ya. Jadi ini 120, yang ini 120, ini juga 120, sama semua. Vektor itu bisa digeser-geser atau dipindah asalkan tidak merubah besar dan arah. Jadi vektor F ini saya geser ke sini boleh, ini juga saya geser ke situ, ini juga saya geser ke situ. Sehingga nanti akan diperoleh vektor seperti ini. Jadi F, F, F seperti itu dengan membentuk sudut 120 derajat. Ini titik tangkap vektor saya kumpulkan jadi satu ya. Nah, kalau kita mencari resultan, misalkan seluruh vektor ini F, 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 berapa resultannya? Ya itu mudah sekali. Ya, gaya F, F yang ini yang bentuk sudut 120 derajat, kita cari dulu resultannya. Ya kan? Nah, tadi saya sudah janji untuk menjelaskan bahwa kenapa gayanya ini kok sama pada masing-masing kawat. Karena gaya Lorentz yang dialami oleh kawat berarus itu rumusnya kan ini ya, F sama dengan B sin theta. B medan magnetnya, I arusnya, L panjang kawat, theta itu sudut antara vektor B dan L. Ya kan? Nah, antara vektor B dan L di sini sudutnya itu berapa? Kan 90. Karena B-nya masuk bidang tegak lurus, sedangkan kawatnya itu terletak pada bidang gambar. Jadi sudutnya 90 derajat. Anda juga bisa pikirkan bahwa B itu tegak lurus arah arus ini ya. Jadi itu 90 sudutnya. Jadi kalau begitu gaya Lorentz-nya akhirnya simple, rumusnya F sama dengan BIL. Ya kan? Tapi dalam soal ini B-nya kan sama. B-nya sama, arusnya juga sama. Ini satu arus. L-nya juga sama karena segitiga sama sisi. Makanya di sini kenapa F-nya itu sama semua. Ya, kalau pada salah satu kawat F, yang lain juga F sama. Nah, coba sekarang kita teruskan resultannya berapa ini F dari F. Resultannya arahnya ke situ ya. Nah, resultan dua vektor yang membentuk sudut itu pakai metode jajaran genjang. Ini kan saya buat jajaran genjang gitu ya. Nah, resultannya adalah akar F kuadrat plus F kuadrat plus 2FF cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat itu adalah min setengah. Jadi ini min setengah dikalikan 2F kuadrat berarti min F kuadrat. F kuadrat min F kuadrat itu tinggal akar F kuadrat. Sehingga gaya resultannya adalah F. Jadi resultan F dengan F ini adalah F. Dan F ini berlawanan dengan F yang ke bawah itu. Akhirnya gaya resultan total adalah sebesar FR dikurangi F. FR-nya dikurangi dengan F. Nah, FR-nya itu adalah F. Jadi kalau begitu F dikurangi F hasilnya adalah 0. Jadi kalau begitu resultan gaya Lorentz yang dialami oleh kawat segitiga ini yang berbentuk sama sisi ini adalah
0. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, ini ada sebuah partikel bermuatan listrik bergerak mendatar di atas tanah dalam medan magnet homogen 4 kali 10 pangkat min 6 Tesla dengan laju 2 kali 10 pangkat 7 meter per sekon seperti yang ditunjukkan gambar. Perbandingan muatan dan massa partikel sebesar berapa? Kita jawab. Nah, perlu diketahui bahwa partikel kalau bergerak di dalam medan magnet, dia akan kena gaya Lorentz. Dengan arah gayanya kemana, kita bisa tentukan dengan kaidah tangan kanan. Ini partikelnya adalah partikel bermuatan listrik positif ya. Positif ini. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, 4 jari menunjuk B, ibu jari untuk menunjukkan kecepatan partikelnya. Nah, sedangkan gaya Lorentz-nya itu ditunjukkan oleh arah telapak tangan atau forehand. Jadi kalau kita terapkan aturan ini, 4 jari tangan Anda masuk bidang kertas, masuk bidang gambar, mengikuti arah B. Cross itu artinya masuk bidang gambar secara tegak lurus. Jadi 4 jari tangan Anda arahkan ke sini ya, masuk bidang kertas atau bidang gambar secara tegak lurus. Sedangkan arah ibu jari Anda arahkan ke arah vektor kecepatan. Maka arah telapak tangan atau forehand pasti arahnya ke atas seperti ini. Inilah arah gaya Lorentz yang dialami oleh partikel ini. Nah, padahal partikel ini juga punya berat ya. Kalau berat itu arahnya selalu ke bawah, tidak pernah kemana-mana. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Ini katanya partikel bisa bergerak mendatar terus di dalam medan magnet ini. Kalau dia bergerak lurus mendatar, itu berarti gaya berat dan gaya Lorentz itu harus seimbang. Artinya jumlah gaya pada partikel ini ke arah sumbu Y itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Jadi sigma Y-nya 0. Karena kalau gaya Lorentz ini kebesaran, maka otomatis partikel akan bergerak ke atas, ya, melengkung ke atas. Tapi kalau gaya berat yang terlalu besar, maka dia akan bergerak ke bawah. Nah, supaya bisa bergerak lurus mendatar, maka gaya Lorentz dengan W ini harus seimbang. Jadi kalau begitu sigma FY-nya harus 0. Berarti FL dikurangi W itu harus 0. Ini prinsip kesetimbangan, berarti gaya Lorentz-nya seimbang dengan W atau sama dengan W. Nah, gaya Lorentz pada partikel bermuatan itu kan rumusnya ini, BGV sin theta. W itu sama dengan M kali G ya. Nah, oke, sekarang perhatikan baik-baik bahwa medan magnet ini tegak lurus dengan arah kecepatan kan. Nah, karena tegak lurus berarti sinusnya 1 karena sin 90. Jadi rumusnya tinggal BGV sama dengan MG. Nah, kalau begitu M-nya saya pindahkan ke ruas kiri, berarti G per M sama dengan G per BV. Nah, sekarang kita tinggal masukkan bilangannya. G-nya itu adalah 10, kemudian B-nya 4 kali 10 pangkat min 6, sedangkan V-nya 2 kali 10 pangkat 7. Nah, ini hasilnya berapa? Ini kan 10 pangkat min 6 kali 10 pangkat 7 itu 10, habis sama yang atas 10. Atau boleh tulis 10 per 80 gitu ya. Itu hasilnya adalah 1/8. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, perbandingan antara muatan dan massa elektron E per M dapat ditentukan secara eksperimen dengan peralatan seperti ditunjukkan gambar. Elektron dapat terpancar dari filamen F secara emisi termionik dan bergerak dipercepat menuju anoda A. Perbedaan potensial antara filamen dan anoda adalah V. Lubang kecil pada anoda menyebabkan elektron lepas memasuki medan magnet B dengan arah seperti ditunjukkan gambar. Nilai E per M adalah berapa? Oke, sekarang kita jawab. Gerakan elektron dari filamen menuju lubang ini kan gerakan yang dipercepat dengan beda potensial V. Jadi kalau begitu dari filamen ke lubang ini akan berlaku hukum kekekalan energi, yaitu EP listrik menjadi energi kinetik. Nah, EP listrik itu adalah muatan elektron dikalikan beda potensial. Nah, EK itu adalah setengah mv kuadrat. Jelas M massa elektron, V itu adalah kecepatan pada saat masuk lubang di sini ya. Kita bisa mencari QV-nya dengan begini, dalam kurung mv kuadrat per 2M. Sama aja ini dengan yang atas. Soalnya M kuadrat dibagi M kan M toh, ya kan? M kuadrat dibagi M itu M. Jadi tidak merubah persamaan yang atas. Nah, oke, sekarang berarti mv kuadrat itu sama dengan 2M QV, ya kan?
Kalau MV-nya saja ya di akar 2Q VM atau MV. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 1. Kita lanjutkan gerakannya dari lubang, terus kemudian dia bergerak melingkar ke arah kanan dengan diameter D. Kalau dia bergerak melingkar tentu punya jari-jari. Partikel bermuatan yang bergerak di dalam medan magnet, kalau dia bergerak melingkar, jari-jarinya adalah mv per bhi, di mana m masanya, v itu kelajuannya atau kecepatannya. G itu adalah muatannya kan. Nah, oke, sekarang mari kita lihat, kita teruskan. Berarti mv itu sama dengan bhir kan. Ini saya sebut persamaan yang kedua. Lalu bhir ini saya substitusikan ke sini. MV itu kan sama dengan bhir. Jadi MV-nya di sini persamaan 1 saya ganti dengan bhir. Nah, ini saya masukkan bhir berarti sama dengan akar 2Q VM, gitu kan ya. Coba sekarang kita kuadratkan kedua ruas. Ruas kiri dikuadrat, ruas kanan dikuadrat. Kalau ruas kiri dikuadrat hasilnya B kuadrat, Q kuadrat, R kuadrat. Ruas kanannya akarnya hilang, 2Q VM. Nah, jadi kalau begitu ini jadinya adalah B kuadrat kali Q, R kuadrat sama dengan 2VM. Karena ini Q itu Q kuadrat. Jadi hilang 1, Q-nya tinggal Q aja di sini ya. Nah, sekarang berarti saya uraikan di sini R-nya itu adalah setengah diameter kan. Yang namanya jari-jari lingkaran itu setengah diameter. Jadi setengah D gitu kan ya. Oke, jadi ini saya kuadratkan jadinya 1/4 D kuadrat. Kemudian Q per M, M-nya saya pindah ke ruas kiri nih ya, karena yang ditanyakan muatan dibagi masanya. Ini M-nya saya pindahkan ke ruas kiri, jadinya adalah 2 kali 4, 8, V-nya tetap di ruas kanan, B kuadrat pindah ke kanan jadi B pangkat min 2, D kuadrat pindah ke kanan jadi D pangkat min 2. Nah, tetapi dalam soal muatan elektron itu dilambangkan dengan E. Jadi Q-nya diganti E, berarti E per M itu sama dengan 8V B pangkat min 2 D pangkat min 2. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah C.